Warung Minang milik Pak Sugeng berdiri di deretan ruko tua yang catnya mulai mengelupas, tepat di pinggir jalan yang tak pernah benar-benar sepi. Sejak hari pertama dibuka, warung itu langsung dipenuhi pembeli. Siang antre, malam pun tetap ramai, seolah tak pernah kehilangan pelanggan. Rendang dan gulainya memang terkenal enak, tapi orang-orang merasa ada yang lebih dari sekadar rasa yang membuat tempat itu selalu penuh. Sebelum Pak Sugeng menyewa, ruko itu sudah lama kosong. Beberapa penyewa sebelumnya tak pernah bertahan lebih dari 3 bulan. Ada yang mengaku sering mendengar langkah kaki di lantai 2 padahal tak ada siapa-siapa. Ada pula yang melihat lampu menyala sendiri menjelang tengah malam. Warga sekitar pun menyebut ruko itu panas dan menganggapnya angker. Saat Pak Sugeng memutuskan menyewa, banyak yang memperingatkannya. Namun ia hanya tertawa kecil dan berkata bahwa yang ia percaya hanyalah kerja keras dan doa. Ia merenovasi seperlunya, mengecat ulang dinding, dan mengganti papan nama dengan tulisan sederhana, Rumah Makan Minang Pak Sugeng. Tak ada ritual aneh, tak ada sesajen, hanya kompor, wajan besar, dan resep turun-temurun dari kampung halaman. Namun sejak warungnya selalu penuh, bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang menuduhnya memakai pesugihan agar dagangannya laris tak masuk akal. Pak Sugeng memilih diam. Meski jauh di dalam hati ia masih teringat malam pertama sebelum pembukaan. Ketika ia sendirian mengepel lantai dan mendengar suara kursi terseret pelan dari lantai atas yang seharusnya kosong. Suara kursi itu berhenti tepat di atas kepalanya. Pak Sugeng terdiam. Gagang pel masih ia genggam erat. Ia mencoba menenangkan diri. Berpikir mungkin hanya kayu lapuk yang memuai. Tapi beberapa detik kemudian terdengar langkah pelan, seperti seseorang berjalan bola-balik di lantai 2. Padahal kunci lantai atas masih tergantung di pinggangnya. Ia memberanikan diri naik. Tangga kayu berderit setiap kali diinjak, membuat suasana makin mencekam. Saat sampai di atas, ruangan itu kosong. Hanya debu tebal dan satu jendela yang sedikit terbuka. Namun di sudut ruangan, ada kursi tua yang posisinya berbeda dari sebelumnya. Menghadap langsung ke arah tangga, seolah menunggu. Pak Sugeng menutup jendela, mengunci kembali ruangan itu, dan turun dengan jantung berdebar. Sejak malam itu, gangguan kecil mulai terasa. Sendok jatuh sendiri saat dapur sepi, pintu gudang kadang terbuka meski sudah dikunci, dan aroma harum seperti bunga melati sering tercium menjelang maghrib. Anehnya, setiap kali hal itu terjadi, keesokan harinya warungnya justru semakin ramai. Isu pesugihan pun makin kencang. Ada yang bersumpah melihat bayangan tinggi berdiri di balkon lantai 2 saat warung sudah tutup. Ada juga pelanggan yang merasa seperti dipanggil untuk datang makan tanpa alasan jelas. Pak Sugeng tetap bekerja seperti biasa, tapi ia mulai sadar, mungkin bukan ia yang membuat warung itu ramai. Mungkin ada sesuatu di ruko itu yang tak ingin kembali sepi, dan memilih tetap tinggal, selama dapur terus menyala dan manusia terus berdatangan. Semakin hari, keramaian warung itu terasa seperti sesuatu yang dipelihara oleh suasana yang tak kasat mata. Setiap malam Jumat, tanpa promosi apapun, meja-meja selalu penuh bahkan sebelum azan maghrib. Pelanggan datang silih berganti, beberapa wajah bahkan terasa asing. Mereka duduk diam, memesan sedikit, lalu pergi tanpa banyak bicara. Aneh ya, kadang uang yang ditinggalkan lebih dari cukup, kadang justru pas sekali tanpa kembalian. Suatu malam, salah satu pegawai Pak Sugeng yang baru bekerja 3 hari tiba-tiba berhenti. Ia mengaku melihat seseorang duduk sendirian di lantai 2 dari celah tangga, padahal ruangan itu selalu dikunci. Sosok itu hanya duduk menghadap jendela, tak bergerak, tapi terasa sedang mengawasi ke bawah. Sejak malam itu, pegawai tersebut tak pernah kembali. Pak Sugeng mulai memberanikan diri berdoa lebih lama sebelum membuka warung. Ia tak pernah melakukan hal aneh, tak pernah mencari jalan pintas. Namun ia sadar, ruko itu seperti memiliki sejarah yang belum selesai. Dari cerita warga lama, dulunya bangunan itu pernah menjadi tempat tinggal seorang pedagang yang bangkrut dan meninggal sendirian di lantai atas. Sejak saat itu, ruko sering berganti penyewa tapi tak pernah bertahan lama. Malam paling mencekam terjadi saat listrik padam tiba-tiba. Warung masih penuh, tapi suasana mendadak sunyi. Dalam gelap, hanya cahaya dari dapur yang tersisa.
Dari arah tangga, terdengar suara langkah perlahan turun. 1, 2, 3. Berhenti tepat di belakang meja kasir tempat Pak Sugeng berdiri. Ia tak berani menoleh. Ia hanya memejamkan mata dan berbisik pelan. Kalau memang ingin tinggal, jangan ganggu yang makan dan mencari rezeki. Lampu menyala kembali. Pelanggan kembali berbicara seperti tak terjadi apa-apa. Tak ada siapapun di belakangnya. Namun sejak malam itu, gangguan tak pernah lagi terasa mengancam. Hanya kehadiran yang samar. Seperti penunggu yang akhirnya menerima bahwa tempatnya kini bukan lagi sunyi. Warung Minang Pak Sugeng tetap ramai hingga sekarang. Orang-orang masih berbisik tentang pesugihan. Tapi tak ada bukti apapun selain rasa masakan yang lezat dan bangunan tua yang menyimpan bayangannya sendiri. Dan setiap kali Pak Sugeng menutup warung di malam hari, ia selalu menoleh sebentar ke arah tangga, karena kadang, di ujung anak tangga paling atas, ada suara kursi tua yang bergeser pelan, seolah memastikan warung itu tak akan pernah benar-benar sepi lagi. Waktu terus berjalan, dan warung Pak Sugeng semakin dikenal hingga luar kecamatan. Food vlogger datang, pelanggan rela antre panjang, bahkan ada yang bilang rasa masakannya beda dari yang lain. Namun di balik semua itu, Pak Sugeng mulai menyadari pola yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap kali ia berniat menutup warung lebih awal karena lelah, selalu saja ada kejadian aneh. Piring jatuh tanpa sebab, kompor menyala sendiri meski sudah dimatikan, atau suara ketukan pelan dari lantai 2-3 kali, lalu hening. Dan entah bagaimana, setelah itu pelanggan tiba-tiba berdatangan lagi, membuatnya mengurungkan niat untuk tutup. Suatu malam, ia memutuskan melanggar kebiasaan itu. Tepat pukul 9, ia menutup pintu meski masih ada yang ingin masuk. Setelah semua pegawai pulang, ia duduk sendirian di meja kasir, sengaja menunggu. Lantai 2 kembali terdengar berderit. Perlahan, suara langkah turun menyusuri tangga, lebih jelas dari sebelumnya. Pak Sugeng menatap lurus ke depan, menahan napas. Udara terasa dingin, dan aroma melati kembali menyebar. Di kaca etalase depan, pantulan bayangan menunjukkan sosok tinggi berdiri beberapa langkah di belakangnya. Bukan bayangan pelanggan, bukan pegawai. Sosok itu hanya diam, seperti menunggu pengakuan. Dengan suara pelan tapi tegas, Pak Sugeng berkata, "Aku tidak minta daganganku laris dengan cara apapun. Kalau kau memang penghuni lama di sini, kita hidup berdampingan saja. Tapi jangan paksa." Beberapa detik terasa panjang seperti menit. Lalu, suara kursi tua di lantai atas bergeser sekali lagi. Langkah itu perlahan naik kembali. Udara kembali normal. Sejak malam itu, warungnya tetap ramai, tapi tak lagi terasa menekan. Gangguan masih ada, namun hanya samar. Seperti pengingat bahwa ruko itu punya sejarah. Orang-orang masih menuduh pesugihan, tapi Pak Sugeng tahu kebenarannya. Warung itu bukan laris karena tumbal atau perjanjian gelap. Ia laris karena rasa, doa, dan mungkin karena sesuatu di lantai 2 tak ingin kesepian lagi. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, warung Minang Pak Sugeng tetap berdiri kokoh di deretan ruko tua itu. Cat dinding mungkin sudah 2 kali diganti. Meja kursi pernah diperbarui. Pegawai datang dan pergi. Tetapi satu hal tak pernah berubah, keramaiannya. Setiap hari aroma rendang dan gulai mengepul hangat, bercampur suara tawa pelanggan yang memenuhi ruangan hingga ke teras depan. Gosip tentang pesugihan masih saja beredar. Ada yang berbisik bahwa warung itu dipelihara. Ada yang bersumpah melihat bayangan di balkon lantai 2. Namun tak satu pun bisa membuktikan apa-apa. Bagi Pak Sugeng, rezeki datang dari kerja keras, doa, dan mungkin dari sesuatu yang juga tak ingin kembali merasakan sunyi. Setiap malam, sebelum pulang, Pak Sugeng selalu mematikan lampu satu persatu dengan tenang. Saat hanya tersisa cahaya redup dari dapur, ia akan berdiri sejenak menatap tangga kayu yang mengarah ke lantai 2. Bukan dengan rasa takut, melainkan seperti memberi salam pada penghuni lama yang tak pernah benar-benar terlihat. Kadang, tepat saat rolling door hampir tertutup sempurna, terdengar bunyi kursi tua bergeser pelan di atas. Bukan keras, bukan mengancam, hanya cukup untuk mengingatkan bahwa ruko itu pernah sepi, pernah ditinggalkan. Kini,
Selama dapur tetap menyala dan manusia terus datang, tempat itu tak lagi kesepian. Warung itu laris bukan karena tumbal, bukan karena perjanjian gelap. Ia laris karena rasa, doa, dan mungkin karena ada yang setia menjaga. Bukan untuk menakuti, tetapi agar kehidupan di dalamnya tak pernah padam lagi.